Selamat pagi pemirsa. Korupsi di Indonesia dinilai lebih banyak dipicu oleh rendahnya integritas aparat daripada kelemahan sistem atau kurangnya digitalisasi birokrasi. Budaya untuk mengejar jabatan yang dianggap dalam tanda petik basah menunjukkan bahwa masih adanya paradigma bahwa jabatan adalah sumber keuntungan, bukan sarana pengabdian bagi masyarakat. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di hari ini Kamis 18 Juni 2026 dengan tema Integritas Tidak Boleh Ditawar bersama saya Leonard Samosir. Dan Anda semua para pemirsa juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda dengan menelepon nanti nomor 021-583-99-100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Jaka Budi Santosa. Mas Jaka, selamat pagi. Selamat pagi, Leo. Sehat ya Mas? Sehat. Berintegritas? Insya Allah. Ini menarik sekali karena judul editorial pada pagi ini integritas tidak boleh ditawar. Ya, saya berpikir seyogianya memang integritas itu harus utuh. Betul. Apapun yang terjadi. Pertanyaannya, apa yang kemudian membuat editorial menganggap penting untuk menegaskan lagi bahwa integritas ini tidak boleh ditawar? Apa pasalnya? Iya, ini kan terkait dengan peluncuran program e-learning ASN berintegritas yang diluncurkan oleh KPK bekerja sama dengan beberapa institusi kemarin. Jadi dalam peluncuran itu Ketua KPK Setio Budianto mengatakan bahwa integritas itu memang pangkal dari upaya kita untuk mencegah korupsi. Dan percuma bicara integritas ketika ASN itu masih bicara soal jabatan yang basah, jabatan yang kering. Dan fakta itu kan sebenarnya sudah menjadi pengetahuan publik bahwa ya jabatan-jabatan basah dan kering itu yang membedakan mereka para ASN dalam mengabdi kan. Ketika mereka masih mengincar jabatan yang basah, ya kita pertanyakan semangat pengabdiannya. Jabatan yang basah itu lebih banyak diincar, ya harus kita katakan karena di situ bisa menjadi ladang uang, ladang untuk mendapatkan penghasilan yang di luar peraturan. Dan itu terus diingatkan oleh kita semua, termasuk KPK tentu saja. Dan mudah-mudahan peluncuran program ini tidak hanya sekedar formalitas, seremonial. Ya, seremonial bahwa ini betul-betul bisa meningkatkan integritas para ASN sehingga upaya untuk melakukan pencegahan korupsi dari hulu itu bisa paling tidak bisa lebih maksimal. Ada yang mengatakan begini, Mas Jaka, kalau di tengah 10 orang, 9 orangnya gila, yang waras 1, itu bisa jadi yang 1 yang waras ini akan dibilang gila oleh 9 yang lain. Nah, ini apakah kemudian orang yang punya integritas kuat, kalau lingkungannya begitu bobrok, akan tetap bisa jujur? Kita akan bahas itu, pemirsa. Nilai editorial Media Indonesia untuk hari ini, Kamis 18 Juni 2026, integritas tidak boleh ditawar. Integritas tidak boleh ditawar. Akar persoalan korupsi di negeri ini ternyata bukan semata-mata karena lemahnya sistem atau kurangnya digitalisasi. Persoalan yang lebih mendasar adalah kualitas moral dan integritas sumber daya manusia yang menjalankan sistem. Tirisnya integritas aparat menjadi faktor utama korupsi masih terus tumbuh subur. Yang lebih miris lagi, masih banyak pula para aparat sipil negara ASN mengejar jabatan yang dianggap basah. Bahkan tidak sedikit orang yang menjadikannya sebagai ukuran keberhasilan karir seorang pegawai negeri. Dalam persepsi yang berkembang selama ini, jabatan basah identik dengan posisi yang memiliki akses terhadap anggaran, perizinan, pengadaan barang dan jasa, maupun layanan publik yang memungkinkan terjadinya interaksi intensif dengan masyarakat. Paradigma semacam itu jelas merupakan persoalan serius yang selama ini terkesan dinormalisasi. Ketika jabatan dipersepsikan sebagai sumber keuntungan, maka kompetisi untuk mendudukinya tidak lagi berlangsung secara sehat. Jabatan strategis berpotensi diperebutkan bukan karena kemampuan dan kapasitas, melainkan karena dianggap memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Dari sinilah berbagai penyimpangan dalam tata kelola birokrasi dapat bermula. Di titik itulah benih-benih penyimpangan mulai tumbuh.
keinginan memperoleh jabatan tertentu bukan lagi didorong oleh semangat mengabdi atau meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, melainkan karena adanya harapan mendapatkan akses terhadap sumber-sumber keuntungan yang tidak semestinya. Karena itu, penguatan integritas ASN harus dimulai dari perubahan paradigma. Negara perlu menegaskan bahwa tidak ada jabatan basah ataupun jabatan kering. Membangun integritas aparat merupakan kunci utamanya. Pasalnya, secanggih apapun digitalisasi yang dibangun dan seketat apapun sistem pengawasan yang diterapkan, jika integritas masih nihil, korupsi tidak akan berhenti. Bahkan, ketika digitalisasi birokrasi marak diterapkan, ternyata korupsi juga tidak berkurang. Dalam berbagai kasus, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan adanya celah atau pintu belakang yang selalu bisa dimanfaatkan untuk mengakali mekanisme digital yang telah dibangun. Sistem boleh saja canggih, tetapi ketika dioperasikan oleh individu yang tidak memiliki integritas, selalu ada cara untuk memanipulasi proses demi keuntungan pribadi. Karena itu, perang melawan korupsi tidak cukup hanya dilakukan melalui penindakan hukum. Perang tersebut harus dimulai dari perubahan cara berpikir. Membangun integritas ASN diperlukan sistem dan mekanisme yang benar-benar teruji untuk memastikan integritas menjadi harga mati dalam birokrasi. Mulai dari proses rekrutmen, promosi jabatan, pendidikan, penilaian kinerja, hingga pemberian sanksi harus dirancang untuk mendukung terbentuknya budaya anti korupsi secara berkelanjutan. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda, pemirsa. Untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami, dan kita akan sekarang mendengarkan dulu Mas Jaka pendapat dari pemirsa Metro TV. Kali ini ada dari Kalimantan Utara, Pak Yunus Luat. Pak Yunus, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Leo. Ya. Silakan Pak, langsung saja Pak, singkat padat ya. Ya. Bahwa kita sebagai ASN atau pelayan masyarakat atau apapun institusi yang kita geluti, menjadi pelayan masyarakat, memang integritas pribadi, diri, tidak boleh ditawar-tawar. Kita harus kedepankan pelayanan terbaik. Karena integritas adalah keselarasan antara hati, pikiran, ucapan, dan perbuatan yang konsisten dengan moral dan etika. Seorang yang berintegritas selalu bertindak menjawab atas tindakannya dan menepati komitmennya, bahkan ketika ada orang yang mengawasi. Itulah yang kita harapkan, sebagaimana yang diharapkan juga oleh pemerintah pusat, daerah, provinsi, kabupaten, kota yang ada. Kita kedepankan integritas, maka pembangunan di Indonesia ini akan sejahtera, karena juga ini banyak hasil bumi kita. Namun, mohon maaf, atas banyak yang berniat untuk tidak menjalankan integritas. Baik. Jadi harapan rakyat adalah integritas benar-benar tidak boleh ditawar. Terima kasih Pak Yunus Luat dari Kalimantan Utara. Selamat pagi Pak. Pertanyaannya kembali lagi Mas Jaka, kalau kemudian orang yang berintegritas masuk ke sistem yang korup, apakah kita memang bisa berharap pejabat itu akan tetap bisa menjaga integritasnya, atau ya logikanya dia akan larut juga dalam uap korupsi itu? Ya, faktanya ketika orang yang berintegritas kemudian masuk ke sebuah sistem yang tidak bagus, ya pertama mungkin dia akan larut. Kalau integritasnya akhirnya luntur juga, yang kedua ya akhirnya dia tidak bisa berbuat apa-apa. Karena sistemnya emang menghalangi mereka untuk berbuat baik. Jadi integritas itu merupakan apa ya, pondasi utama lah. Bagaimana kita menciptakan ASN yang bersih, AS yang tidak korupsi, dan beberapa yang sudah dilakukan termasuk oleh KPK ini kan ya positif. Tetapi menurut kami juga tidak jauh dari cukup. Karena integritas tanpa dibarengi oleh
sistem yang bisa membuat mereka bisa dipaksa harus bersih, ya akan sulit untuk mengandalkan betul-betul integritas dari diri pribadi ASN. Karena kalau kita lihat ya situasi negara kita itu korupsinya kan katanya sudah betul-betul menggurita di mana-mana. Sistemik ya? Sistemik, betul-betul kata Presiden Prabowo malah sudah ibarat kanker stadium 4. Jadi salah satu instrumen yang menurut kami tidak kalah penting, bahkan jauh lebih penting adalah penindakan. Bagaimana kita menciptakan rasa takut kepada para ASN untuk melakukan tindakan korupsi. Ya, kalau bicara penindakan kan kita melihat belum lama pemerintah menaikkan gaji hakim ini. Ya. Itu kan selalu kalau kita melihat banyak kasus yang gegap gempita di awal, Mas Jaka, tapi di ujungnya di peradilan, loh kok ringan sekali, kok cepat sekali dihukumnya. Artinya sekarang kita bisa berharap hakim akan bisa menindak dengan tegas dong ya, bagaimana? Iya betul, meningkatkan kesejahteraan hakim, kesejahteraan penegak hukum itu memang bagus. Tapi kalau ada yang bilang kan korupsi di Indonesia itu bukan karena kebutuhan, tapi karena ketamakan, keserakahan. Jadi berapapun kesejahteraan yang diberikan oleh negara, ya peluang untuk melakukan korupsi itu masih cukup terbuka. Selama tidak ada upaya dari negara untuk memberikan efek jerah bagi mereka. Tidak ada upaya dari negara memberikan rasa takut bagi mereka. Dan rasa takut dan efek jerah itu apa? Ya pelaku korupsi itu harus betul-betul dihukum dengan maksimal, dengan seberat-beratnya. Bukan seperti yang ada sekarang kalau versinya ICW itu 2024 rata-rata vonis bagi para pelaku korupsi itu hanya 3 tahun 3 bulan. 3 tahun bayangkan rata-rata 3 tahun 3 bulan. Jadi kalau kita itu hukuman yang masih sangat ringan. Ya kalau hal itu masih terus terjadi ya kok saya tidak terlalu yakin apapun yang dilakukan untuk menciptakan integritas, untuk menumbuhkan budaya zero tolerance di institusi terhadap korupsi itu akan menghasilkan hasil yang optimal. Yang saya heran ini ya Mas Jaka, setiap pejabat dimanapun ya lembaganya, itu kan setiap kali di awal menjabat, dia harus mengangkat sumpah atau janji berdasarkan iman dan keyakinannya. Dan saya percaya betul, semua agama minimal yang diakui oleh negara, itu melarang mencuri. Betul. Nah artinya kan orang-orang ini apa orang-orang munafik begitu, hanya ketika bersumpah dan berjanji dia ingat, setelah itu lupa sama sekali, atau bagaimana? Ya itu ada anomali yang luar biasa ya. Salah satu hasil survei itu mengatakan bahwa orang Indonesia itu paling rajin beribadah. Berdoa ya katanya? Berdoa, katanya 90% di antara rakyat Indonesia itu setiap hari berdoa. Tetapi tingkat korupsinya, kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain, bahwa kita masih di urutan yang cukup memprihatinkan. Jadi ada ungkapan begini ya, Tuhan aja ditipu, bagaimana dengan fakta integritas, bagaimana upaya untuk menemukan integritas. Jadi saya pikir penindakan hukum itu merupakan salah satu instrumen yang harus betul-betul dikedepankan oleh negara. Karena kalau tidak, kalau masih seperti sekarang, ketika vonis masih sangat ringan, ketika tuntutan masih sangat ringan, ketika remisi masih diobral, ketika di penjara masih mendapatkan banyak keistimewaan, bahkan ketika sudah lepas dari penjara itu masih dielu-elukan, itu ya kita sulit untuk berharap bahwa korupsi bisa kita atasi dalam waktu yang dekat. Ada yang bilang belajar dari Singapura dan Hong Kong, Mas Jaka. Hong Kong bahkan sampai menyewa dari luar untuk semacam KPK-nya. Singapura dengan Hong Kong waktu itu mirip-mirip, sama-sama tangan besi ya untuk menegakkan peraturan. Pertanyaannya, bisa tidak di Indonesia kita melakukan hal seperti itu untuk benar-benar membuat sistem ini tegak dulu begitu? Ya harusnya bisa, karena kita sudah sistem yang ada itu sebenarnya sudah memberikan memberikan kerangka bagi penegakan hukum khususnya untuk pelaku korupsi setegas-tegasnya. Bahkan hukuman mati itu dalam hukum positif kita masih ada, tetapi kan selama ini tidak pernah kita terapkan. Bahkan kalau belakangan ada yang bilang ya bisa jadi kasus di BGN, MBG yang melibatkan Pak Dadan CS itu bisa menjadi awal atau momentum untuk melakukan hukuman mati malah katanya. Dan saya sih kok yakin ya kalau kita adakan survei, dan mudah-mudahan siapa tahu lembaga-lembaga survei itu bisa melakukan jajak pendapat. Setuju juga
mereka kepala koruptor kelas kakap itu dihukum mati. Kok saya yakin Setuju, mayoritas setuju. Ya? Meskipun dari sisi HAM masih menjadi perdebatan, tapi kalau kita lihat apapun yang sudah dilakukan pemerintah, faktanya kan korupsi tidak berkurang. Ada yang mengatakan begini, Mas Jaka, saat di luar kita semuanya kacau, Ya. keluarga kita harus kita jaga. Bisa tidak kita lakukan itu? Kita bahas di bagian berikut. Bisa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia. Segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Mas Jaka, bisa tidak kita ya sambil menunggu perbaikan sistem di luar rumah kita terapkan saja sistem bersih itu, integritas itu kepada keluarga kita, kepada anak cucu kita? Iya, itu sebuah keharusan ya. Kita membentengi godaan-godaan korupsi itu dalam diri kita pribadi, kemudian keluarga, ya kalau bisa ke lingkungan. Karena kalau kita bisa menanamkan budaya anti korupsi di rumah, ya saya pikir ke depannya, paling nggak beberapa tahun ke depan ketika anak-anak kita itu mendapat amanah memegang jabatan, ya bisa jadi mereka akan tidak melakukan korupsi. Tetapi kan itu tidak cukup, bahwa itu merupakan suplemen bagi upaya negara untuk memberantas korupsi. Tetapi yang tidak kalah penting adalah yaitu usaha apapun yang dilakukan negara harus betul-betul mengarah ke optimalisasi pemberantasan korupsi. Seperti tadi kita bilang soal penegakan hukumnya harus segera dibenahi, pencegahannya harus betul-betul kita tingkatkan. Ketika semuanya dilakukan secara simultan, serentak, tidak tebang pilih, ya saya pikir paling tidak harapan bahwa suatu saat negara kita itu akan terbebas dari korupsi itu masih bisa kita apungkan. Kalau melihat pemberantasan korupsi di kasus MBG saya percaya betul bahwa pemerintahan Presiden Prabowo ini adalah momentum terbaik untuk memberantas korupsi, karena program prioritas pemerintah saja bisa dibuka begitu. Kan artinya yang lain bisa dibersihkan juga. Bagaimana, Mas? Ya, itu kan di satu sisi menegaskan bahwa memang korupsi itu sudah betul-betul gila lah ya. Ketika program yang menjadi prioritas presiden, ketika program yang menyedot anggaran negara ratusan triliun rupiah saja dikorupsi, bagaimana dengan program-program lainnya tidak menjadi prioritas? Dan apa yang dilakukan oleh presiden dengan paling tidak dengan membuka jalan bagi penegak hukum untuk melakukan pengusutan terhadap kasus di MBG, ya kita apresiasi. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana tindak lanjutkan kita ke depan. Apakah hanya orang-orang itu yang diduga terlibat korupsi? Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.